Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Git, kita main sweet yuk Git. Ayo, aku ya yang bilang sweetnya ya. Iya. Gajah, orang, semut. Yeay, aku gajah, kamu semut, aku yang menang. Loh. Biasanya kan kalau gajah sama semut, semut yang menang. Ya enggak lah Re, jelas-jelas gajah. Gajah kan lebih gede dari semut. Semutnya diinjek kan mati diinjek sama gajahnya Re. Nggak gitu, Git. Semut kan bisa masuk ke kuping gajah, terus gajahnya kegelian gitu. Jadi semut yang menang. Dari dulu juga gitu aturannya. Kalau gajah sama semut, ya semut yang menang. Ya enggak Re, aku enggak mau main pakai aturan kayak gitu. Maunya aturan aku sendiri aja. Ih, Gita, kok curang gitu sih? Males main sama Gita. Aku juga males Re kalau main pakai aturan-aturan kayak gitu. Maunya sih main, tapi kalau ribet kayak gitu, banyak aturan, males Yah, Gita, mana ada mainan yang gak ada aturannya. Aturan itu kan dibuat justru supaya kita gak bingung. Kalau gak ada aturan, semuanya malah jadi gak jelas dong. Main semaunya sendiri. Yang ada kita malah jadi berantem. Iya juga sih Re. Aku minta maaf deh. Bener, kamu yang ada aturan gitu, yang bener Re. Iya Git, coba bayangin aja kalau nggak ada aturan di rumah, di sekolah, di jalan raya, semuanya bakal jadi kacau banget kan? Iya, bener juga ya Re. Setiap orang merasa dirinya paling benar. Yang ada pasti jadi banyak pertengkaran, saling marah-marah kayak kita tadi. Iya, aku jadi inget nih Git, di perjanjian lama Tuhan juga kasih aturan ke bangsa Israel. Kamu ingat 10 perintah Allah? Oh iya Re, aku inget Allah memberikan 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah. Karena Allah mengasihi bangsa Israel Re. Betul, mereka yang taat pada aturan kehidupannya menjadi baik. Ya betul-betul, perintah-perintah itu juga menjadi pengingat untuk mereka melakukan hal-hal yang baik dan benar. Setuju. Nah, sekarang udah tahu kan pentingnya aturan itu dibuat. Ayo kita main lagi yuk. Ayo, siapa takut? Gajah, orang, semut. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di acara Bel Kata. Apa Ibu Lani? Belajar katekismus anak. Belajar katekismus anak. Sama hari ini Bu Agustin ditemani dengan Bu Lani, teman setia. Wah, anak-anak sekalian, siapa yang di rumah pernah tahu ada permainan yang nggak ada aturan? Kira-kira kalau permainan nggak ada aturan, seperti apa Bu Lani?
wah bisa ribut itu karena bisa ada yang curang, terus Nah. menang sendiri. Wah rame pasti. Pasti bisa berantem ya. Iya pasti Nah, itu. makanya kalau ada permainan pun harus ada aturan. Coba bayangin, kalau di jalan raya mobil-mobil nggak ada aturan lampu merah, kuning, hijau, kira-kira gimana? Wah bisa terjadi kecelakaan, bisa ada yang nabrak ini karena kan nggak ada aturannya di situ. Iya, bisa-bisa satu mobil mau jalan duluan, yang lain juga mau jalan, akhirnya tabrakan. Kenapa? Kacau. Karena apa? Tidak ada aturan. Jadi baik bermain, main game, ya game permainan ya. Iya. Harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan bisa bingung, bisa frustasi, bisa juga berantem. Karena itu semua orang perlu punya aturan. Jika di dunia ini tidak ada aturan, pasti sulit menjalankan hidup. Karena nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bisa saling bertengkar satu sama lain, bisa saling mencaci satu sama lain. Pokoknya kacau deh. Karena apa? Aturan itu penting. Penting. Ya, anak-anak sekalian ingat, aturan itu penting. Re, Apa Git? aku ada pertanyaan nih. Apa Pasti kamu bisa jawab ini. Oh ya, coba-coba. Ada berapa perintah yang ditulis Allah pada loh batu? 10. Wah, kamu bener. Tapi aku belum yakin nih. Aku mau lebih yakin. Yuk kita tanya Bu Agustin dan Bu Lani. Ayo, ayo. Bu Agustin, Ya, tadi kita bicara tentang peraturan nih. ya, Nah, berarti kita manusia ini juga ada peraturannya. betul. Nah, waktu itu di Gunung Sinai, Ya, bangsa Israel kan diberi perintah tuh kepada Tuhan yang ditulis dalam 2 loh batu. Ada berapa perintah yang dituliskan Allah pada loh batu itu ya Bu ya? ada 10 perintah. Jadi ada 10 perintah Allah. Jadi gini, dalam perjanjian lama, Allah memberikan aturan kepada bangsa Israel agar mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Karena itu, aturan itu sebetulnya adalah tanda Allah mengasihi dan mencintai bangsa Israel. Aturan-aturan ini menjadi sangat baik bagi mereka yang taat pada aturan. Nah, aturan-aturan tersebut menolong mereka hidup dalam aman dan damai, Bu Lani. Jadi aturan itu menjadi sangat baik kok. Tapi kadang kita mikir tuh kalau dikasih aturan tuh bukan jadi lebih baik loh. Kan kita dilarang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Misalnya kalau sekolah harus pakai ini, harus rapi, harus pakai topi, harus seragamnya gini. Kayaknya kok nggak bisa Bebas. Iya. Iya, itu kadang-kadang manusia itu kepinginnya bebas. Tetapi dalam hal ini aturan yang Allah berikan, perintah yang Allah berikan itu mengatur manusia supaya hidup mereka itu justru bisa baik antara satu dengan yang lain dan antara hubungan mereka dengan Allah. Jadi aturan ini menjadi sangat baik sekali. Nah, aturan yang sangat terkenal yang dituliskan di atas 2 loh batu itu tadi, itu adalah 10 perintah Allah. Nah, perintah-perintah ini sebagai pengingat kepada mereka apa itu yang baik dan benar. Karena yang namanya baik dan benar itu Allah yang menetapkan, bukan manusia. Kalau manusia semaunya sendiri menentukan baik dan benar, baik menurut manusia, waduh bisa repot. Benar menurut manusia bisa repot. Tapi di sini perintah Allah ini, perintah-perintah ini sebagai pengingat kepada mereka apa itu yang baik dan benar. Sekaligus perintah ini adalah pengingat bahwa Tuhan itu yang menciptakan mereka, menciptakan Bu Lani dan menciptakan Bu Agustin juga. Sehingga Allah itu punya otoritas. Apa ya otoritas itu? Punya kuasa untuk buat peraturan bagi manusia. Jadi manusia itu harus tunduk kepada peraturan-peraturannya Allah. Berarti harus taat dia. Iya, harus T-A-A-T, taat. Oh, ada lagunya soalnya. Iya, nggak bisa semaunya sendiri. Kalau semaunya sendiri bisa kacau. Bisa semuanya itu nggak sesuai dengan aturan, bisa
saling bertengkar atau bisa kacau lah pokoknya, maka di sini kita harus lihat bahwa 10 perintah Allah itu adalah sesuatu yang baik. Mengingat bahwa Allah itu justru memberikan perintah ini supaya kita memiliki kehidupan yang aman dan damai, punya kehidupan yang baik. Sehingga Tuhan Allah memberikan kita perintah ini. Anak-anak, kita harus mengerti ya bahwa perintah yang Tuhan berikan itu sangat baik bagi manusia. Git, Git. Iya, Re. Bener kan jawabanku tadi? Ada 10 perintah kan? Iya, bener banget. Kamu kok bisa sih, Re? Aduh. Nah, terus aku mau tanya lagi nih. Apa yang diajarkan pada 4 perintah yang pertama? Nah, itu kita juga harus tanya sama Bu Agustin dan Bu Lani biar lebih jelas nanti jawabannya. Ayo, ayo. Nah, Bu Agustin tadi kan ada 10 perintah nih. Iya, ada 10. Boleh nggak tahu apa yang diajar oleh keempat perintah yang pertama ya? Ya, jadi keempat perintah yang pertama ini sedang mengatakan tentang hubungan manusia, cipta sebagai ciptaan dengan Allah sebagai pencipta. Jadi di sini yang diajar apa dari keempat perintah yang pertama? Yang diajar adalah arti dari mengasihi dan melayani Allah, gitu ya. Seperti di 2 Tawarik 6 ayat 14 dikatakan gini, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Juga di 2 Tawarik 15 ayat 12. Iya, di 2 Tawarik 15 ayat 12 kalian tahu nggak? Ditulis juga, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Segenap hati, segenap jiwa. Jadi arti dari mengasihi dan melayani Allah apa? Itu yang dibahas di dalam keempat perintah yang pertama. Nah, Allah telah memberikan perintah-perintahnya ini untuk jadi pedoman. Jadi pedoman, jadi pegangan gitu. Jadi pedoman bagi kita agar kita dapat mengasihi Allah dan melayani Allah dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu berarti dengan segenap kekuatan kita. Dan iya, Allah telah memberikan juga Roh Kudusnya. Nah, ini penting. Orang percaya diberikan Roh Kudus untuk supaya apa? Memberikan kita kemampuan untuk mengasihi Allah dan melayani Dia. Jadi kita kalau mengasihi Allah harus dengan segenap hati, melayani Allah dengan segenap hati, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh. Bulani kalau namanya mengasihi Allah harus sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi hanya kepada Allah saja. Kalau melayani juga begitu, hanya melayani Allah yang sejati itu aja, gak boleh yang lain. Nah, di sini kita lihat, di 10 perintah tersebut kita lihat, 10 perintah tersebut adalah apa? Cara Allah menunjukkan bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, ya, dan juga kepada orang lain. Kalau kita lihat 5 sampai 10 ya. Nah, 10 perintah tersebut terdiri dari tadi perintah 1 sampai 4 adalah cara mengasihi Tuhan dan cara beribadah kepadanya. Nah, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 mungkin bulan ini bisa baca. Nah, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, hukum ke-1 sampai 4 ini berbicara tentang hubungan pencipta dengan ciptaan. Pencipta kita siapa? Allah. Kita ini ciptaan. Jadi ini hubungan Allah dan manusia. Nah, orang Kristen Bulani harus menyadari, anak-anak harus menyadari bahwa Allah kita itu hidup loh. Kita harus sadar bahwa Allah kita mengawasi kita. Jadi meskipun kita tahu Allah memang tidak kelihatan, ya kan? Tapi orang percaya atau orang beriman bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang dunia. Karena apa? Karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita, diri kita, sehingga kita bisa
hidup mau taat kepada Allah, dan kita tahu bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Ingat gak lagu sekolah minggu? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, Buat yang baik, buat yang jahat. jahat. Oleh sebab Itulah jangan berbuat jahat. Ingat, sebab Tuhan Tuhan melihat. melihat. Nah itu dia, Allah tidak kelihatan tapi orang percaya melihat apa yang tidak dilihat oleh orang dunia. Allah melihat kita. Maka waktu kita mengasihi Allah, mentaati Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa. Yohanes 3 ayat 3 juga mengatakan, Yesus mengatakan, tanpa orang lahir baru dari Roh Kudus, engkau tak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi kita harus hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan kita, pencipta kita. Dan kita ciptaannya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu ya anak-anak, jelas? Gimana Re jawabannya? Udah jelas banget, Git. Jadi, yang diajarkan oleh keempat perintah pertama itu arti dari mengasihi dan melayani Allah, Git. Wah, kita jadi lebih jelas banget ya. Iya. Kalau tadi keempat perintah pertama sudah. Kalau gitu yang diajarkan oleh Allah di perintah keenam yang terakhir apa ya kira-kira ya Re? Wah, apa ya, Git? Coba yuk kita tanya lagi yuk sama Bu Agustin sama Bu Lani. Kita panggil yuk, Git, yuk. Ayo, aku panggil Bu Lani ya. Iya. Bu Lani. Bu Agustin. Nah, Bu, Ya. Kalau tadi kan bahas perintah yang pertama sampai yang keempat. Ya. Kemudian apa yang diajarkan oleh keenam perintah berikutnya ya, Bu? Ya. Jadi kalau tadi 1 sampai 4, sekarang 5 sampai 10 ya. Ya. Nah, yang diajarkan adalah keenam perintah berikutnya adalah arti dari mengasihi dan melayani sesamaku manusia. Jadi kalau tadi adalah bagaimana mengasihi dan melayani Allah. Ya, Hubungan kita dengan Allah. Allah. Sekarang hubungan kita dengan sesama. Jadi arti dari mengasihi sesama dan melayani sesamaku manusia. Jadi kalau kita lihat perintah 5 sampai 10 adalah bagaimana kita diajarkan cara mengasihi sesama manusia dan berelasi dengan orang lain gitu ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Jadi ini urusannya adalah kita dengan manusia yang lain. Begitu ya anak-anak, ini juga diajar oleh Tuhan melalui perintah ke-5 sampai 10. Bagaimana kamu mengasihi temanmu, bagaimana kamu mengasihi orang tuamu, dan bagaimana kamu mengasihi, berelasi dengan manusia yang lain. Begitu anak-anak, jelas ya? Jadi, apa tadi, Git, yang diajarkan oleh keenam perintah yang terakhir? Gini Re, aku jadi lebih paham banget loh sama jawaban Bu Lani dan Bu Agustin. Jadi Allah mengajarkan untuk aku lebih mengasihi dan melayani sesamaku manusia, Re. Oh, gitu ya. Terus, apa intisari dari 10 perintah itu, Git? Wah, kalau ini kita perlu tahu banget ini, Re. Yuk kita tanya lagi yuk. Ayo. Nah, Bu, kalau gitu apa ya intisari dari 10 perintah itu ya? Ya. Jadi intisari dari 10 perintah itu adalah berarti mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Itu yang diajarkan. Jadi ya Tuhan Yesus Kristus meringkaskan 10 perintah itu jadi perintah mengasihi Allah dan perintah mengasihi sesama manusia.
Jadi kita Bulani diperintah oleh Allah mengasihi Allah dengan segenap hati, tapi sekaligus kita mengasihi sesama manusia itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kita harus tahu nih, kita kan dicipta ini untuk hidup di hadapan Allah ya. Kita harus hidup bertanggung jawab kepada Allah karena kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kita tidak boleh hidup sembarangan. Nah, Allah mengawasi kita. Dia memperhatikan setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena apa? Karena dialah pencipta kita. Jadi jelas ya Bulani, kita disuruh mengasihi Allah dengan segenap hati. Dan kita juga diperintahkan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, anak-anak di rumah juga ya, harusnya seperti itu. Kalau kamu mengasihi Allah, harus dengan segenap hati. Kamu mengasihi sesama, harus dengan mengasihi seperti dirimu sendiri. Jadi nggak boleh juga jahat-jahat sama teman. Nggak boleh pukul-pukul sama teman. Tapi kalau dijahatin dulu gimana? Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama kita dengan seperti diri kita sendiri. Kita harus banyak mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi kalau Nggak boleh ditonjok, dendam-dendam. Oh, nggak boleh. Waduh, kalau tonjok-menonjok ya akhirnya semuanya jadi jahat. Tuhan mau anak-anaknya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mengasihi teman, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Itulah yang menjadi ringkasan dari 10 perintah Allah. Ya, anak-anak, jelas. Wah, Git, aku udah dapet nih jawabannya. Sekarang aku jadi ngerti banget. Intisari dari 10 perintah itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Wah, jelas banget ya jawabannya. Tapi siapakah sesama manusia itu ya, Re? Siapa ya? Wah, ini kayaknya kita perlu tanya lagi ya, Re. Ayo. Nah, bulan ini kan kita udah belajar nih 10 hukum hari ini. Kita disuruh mengasihi Allah dengan segenap hati, kita diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia. Nah, bulan ini tahu nggak siapakah sesamamu manusia? Ayo, siapa sesama manusia? Siapa ya sesama manusia itu ya? Siapa ya? Sesama manusia adalah setiap orang itu adalah sesamaku. Ya. Ada saudara, Ya. ada tetangga, Betul, teman, teman. dan lain banyak sekali. Kita tuh harus mengasihi mereka. Iya, harus mengasihi teman kita ya, Bu. Iya. Kalau temennya nyebelin gimana? Teman kita nyebelin, ya kita juga harus belajar mengampuni. Sulit sih, tapi kita harus berusaha. Bukan berusaha karena diri kita sendiri, karena Tuhan sudah kasih penolong buat kita, Ya, Roh Kudus. ya. Untuk Kadang-kadang gemes deh kalau lihat teman-teman yang nakal itu. Kesel. Kayaknya aduh, tapi Tuhan nyuruh kita mengasihi mereka. Aduh, jadi akhirnya nanti Tuhan tolong supaya saya bisa mengasihi dia. Iya, Gitu kita ya. harus mengasihi mereka, kan seperti dikatakan mengasihi sesama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, seperti ada ditulis tuh di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bulani harus mengasihi Bu Agustin dong. Iya, Bu Agustin juga harus mengasihi Bulani. Iya, gitu. anak-anak di rumah juga nggak boleh saling berantem, harus saling mengasihi, ya. Iya. Re, Apa, Git? jadi aku tadi sudah nemu jawabannya. Dikasih tahu Bulani sama Bu Agustin. Apa? Jadi, siapakah sesamamu manusia itu? Setiap orang adalah sesamaku. Wah, kalau gitu termasuk aku juga dong, Git. Iya, termasuk kamu juga sesamaku, Re. Oh, gitu ya. Teman-teman di rumah juga sesamaku loh, Re. Wah, terus Git, apakah Allah berkenan kepada orang yang mengasihi dan menaati Dia? Wah, ini juga perlu tanya lagi. Yuk kita panggil
Bulani. Bu Agustin. Nah, Bu, Ya. kalau begitu apakah Allah itu berkenan kepada orang yang mengasihi dan mentaati Dia ya, Bu ya? Ya, tentu saja Bulani. Hmm. Jadi Allah itu berkenan. Dia mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Mhm. Jadi kita harus tahu nih, kita ini kan ciptaan Allah pencipta. Kita harus tunduk taat kepada Allah. Maka dengan demikian Allah juga mengasihi kita dan senang. Allah itu disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita jelas ya, dalam hal ini tadi perintah kita pelajari 10 perintah ini untuk maksud jelek atau untuk maksud baik, Bulani? Maksud baik sih Maksud pastinya. baik. Jadi 10 perintah Allah yang Allah berikan ini adalah untuk kebaikan kita manusia, untuk menolong kita. Dan kita harus mengingat bahwa semua perintah yang Allah berikan itu tanda cinta kasih Allah kepada kita. Supaya kita hidup benar, supaya kita hidupnya menjadi aman dan tentram. Maka anak-anak, kalian harus bersyukur kalau Allah memberikan 10 perintah. Mari kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita dengan cara apa? Mentaati firman-Nya, beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan kita diminta juga apa tadi? Mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti kita nggak boleh jahat sama orang lain karena dia adalah sesama kita. Kita belajar mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Demikian anak-anak, sampai jumpa lagi di acara Bel Kata selanjutnya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati.